Baik, untuk pekerjaan ini awalnya adalah pekerjaan perencanaan gedung lantai 5. Kemudian dari draft konsultan perencana diberikan ke kami selaku cek kembali. Saya juga di perencana. Yang pertama untuk penentuan titik pondasi dan tingkat kedalaman, supaya mendapatkan kedalaman yang tepat dan posisi yang tepat. Lalu kondisi yang kedua, di beberapa pembangunan sebelumnya ada beberapa gedung yang mengalami permasalahan konstruksi, yaitu adanya penurunan pondasi di sekitar wilayah yang akan direncanakan gedung. Kemudian eh, dalam perencanaan gedung ini juga membutuhkan inputan atau membutuhkan data terkait bagaimana penentuan tipe pondasi dan perencanaan plumbing, dan pada akhirnya adalah eh, untuk menentukan atau mengetahui kondisi existing. Jadi berdasarkan pengukuran di lapangan. Eh, Pendekatan teknis yang dilakukan oleh kami selaku jasa survei itu penyelidikan sondir boring untuk mendapatkan karakteristik eh, tanah dan mendapatkan titik kedalaman yang sesuai, yang artinya mengenai tanah keras. Kemudian pendekatan kedua adalah geolistrik. Kami melakukan pengukuran geolistrik di TKP untuk mengetahui kondisi di bawah tanah. Di bawah tanah. Jadi hampir sama sondir boring dan geolistrik, namun metodenya yang berbeda. Untuk geolistrik ini eh, kami juga untuk menentukan kondisi air tanah, Bapak Ibu. Jadi perlunya geolistrik ini juga sebagai kajian awal untuk eh, engineer berikutnya dalam merencanakan gedung ini. Jadi untuk mengetahui kedalaman serta eh, di mana titik air yang optimal ditentukan sebagai untuk sumber air untuk suplai dalam gedung. Kerangka kerja atau SOP dari pekerjaan yang kami lakukan, yang pertama kami mengumpulkan data pengukuran di lapangan. Data pengukuran ini kita jadikan data awal, data primer. Eh, Kita lakukan sondir dan kita lakukan geolistrik. Kemudian kita dapatkan data sekunder atau data tambahan dari eh, subdrawing dari perencanaan gambar gedung. Nah, dalam hal ini bentuknya gambar teknis atau DED-nya. Kemudian dari data kedua data tersebut kita analisis untuk apakah sudah sesuai dengan perencanaan dan apakah ada redesign, artinya ada perencanaan ulang. Jika ada, berarti kita lakukan berdasarkan data sortir dan geolistrik. Yang pertama, Bapak Ibu, untuk penyelidikan tanah yang pertama, kami sudah tentukan titik di mana titik tersebut itu mewakili dari area yang akan direncanakan. Lalu dari 6 titik itu, eh, di titik S1 sampai S6 ini akan dijadikan titik pondasi utama sebuah gedung. Dan B1 adalah boring untuk pengambilan sampel tanah. Kemudian
Nah, ini dari data lapangan dan kami lakukan pencatatan tiap titik dengan GPS, dengan koordinatnya dicatat. Nanti kita juga bisa masukkan dalam ArcGIS juga. Lalu dari penyelidikan sondir boring dari 6 titik dan titik B1 tadi, kita dapatkan beberapa hasil. Nah, ini saya ambil salah satu titik, yaitu nah, di kedalaman 14. Jadi ada titik di mana pondasi itu kedalamannya paling dalam 14 meter, yang lain masih normal kalau karena ini di wilayah Kabupaten Jombang, struktur tanahnya masih cukup normal, cukup bagus. Jadi kedalaman 6 sampai 8 sudah mampu menahan gedung lantai 3. Tapi berdasarkan aturan di pemerintah Kabupaten Jombang, bangunan paling tinggi di Jombang hanya lantai 4. Kalau lantai 5 nanti ada kajian AMDAL lagi. Nah, ini dapatkan nilai friksi rasionya adalah 0,6, di mana eh, kita sudah menemukan jenis tanahnya tanah kerikil, Bapak Ibu. Dan dari data-data sondir boring setiap titik kita juga jadikan dalam bentuk grafik yang artinya nanti setiap kedalaman eh, diketahui berapa besarnya tekanan terhadap konus, kemudian daya geseknya, nah, sehingga kita bisa eh, mengambil sebuah hipotesa atau kesimpulan. Berikutnya, nah, untuk kesimpulan awal dari penyelidikan tanah sondir boring, di kedalaman 13,8 meter itu kita sudah tidak mampu lagi untuk melakukan penetrasi. Artinya eh, di kedalaman tersebut sudah sudah ideal untuk dilakukan pemasangan fondasi. Yang kedua, untuk nilai konusnya 356 kilogram per sentimeter persegi. Nah, lalu yang paling penting adalah jenis tanah di area wilayah penempatan fondasi yang akan direncanakan, jenis tanahnya adalah kerikil. Berikutnya, untuk yang kedua, izin Bapak Ibu, adalah geolistrik. Ini kami buat dulu petanya di atau Google Map juga bisa. Kita tentukan titiknya ada 5 titik. Jadi ini mengcover area pembangunan di sini Bapak Ibu. Di tengah-tengah ini sampai wilayah batas-batas titik geolistrik. Dan titik 5 titik ini nanti kita ambil datanya secara horizontal dan vertikal. Jadi kalau ini ditarik garis dari ujung utara sampai ke tengah dan ke barat, ini berarti satu lintasan. Dan yang dari barat dan titik timur ini adalah lintasan yang kedua. Penyelidikan geolistrik ini kami lakukan dalam eh, 2 dimensi Bapak Ibu. Jadi pengukurannya cukup 2 dimensi karena dari hasil sondir boring nilainya sudah cukup signifikan, tidak perlu 3 dimensi. Nah, ini J1 yang tadi, J2, J3, dan
J4, J2, J5 itu dibuat penampang tanda plus atau vertikal dan horizontal. Beberapa dokumentasi yang kami lakukan dengan tim untuk pengambilan data. Dari hasil geolistrik, yang pertama untuk lintasan J1, J2, dan J3 yang dari arah barat barat ke timur itu dengan panjang lintasan 283 meter dan kedalamannya 50 meter Bapak Ibu. Nah, ini tampilan dari kondisi di bawah tanah, artinya aquifer 1 dan aquifer 2 ini adalah air yang kita cari, sehingga di titik tersebut nanti kita tentukan titik sumur bor untuk suplai dan perencanaan di mana plumbingnya dan sistem storage tanknya untuk pengumpulan air, tangki airnya. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Untuk nilai resistivitasnya antara 14 sampai 70 ohm. Kemudian di titik J1 kedalaman 50 meter dan J2 10 meter. Nah, ini ada perbedaan kedalaman. Kenapa ada beda kedalaman? Di J1 itu jenis tanahnya tadi masih jenis tanah yang belum menemui pasir Bapak Bu ya. Jadi jenis kerikil atau batuan keras. Sedangkan di J2 sudah ditemukan sedikit tanah yang mengandung pasir sehingga di situ ada aquifer, ada air maksud saya. Kemudian J3 di situ dalamannya juga sama antara 15 sampai 50 meter. Di angka 15 sudah menemukan air. Ini maksudnya begini. Kalau 15 sampai 50 berarti kita bisa membuat titik tersebut menjadi sumur dangkal atau sumur dalam. Artinya pemilihan pompa juga berdasarkan hasil pengukuran data ini. Kalau dari pekerjaan yang kami lakukan kemarin, saya dan tim menyarankan ke pemerintah daerah itu untuk menggunakan pompa dalam. Karena hanya di J3 yang maksud saya di J2 yang 10 meter, yang lainnya di kedalaman 50 baru menemukan sumber yang lumayan besar. Kemudian hasil geolistrik untuk lintasan J4, J2, dan J5 dengan panjang lintasan kami ngambil titiknya 235 meter dan kedalaman vertikalnya 50 meter ke bawah. Hasilnya adalah di lintasan J4, J2, dan J5. Nah, ini air sudah ada di kedalaman 5 meter. Dan di kedalaman di titik J4 kedalaman 10 sampai 30. Kemudian di J4 kedalaman 60 meter. Nah, jadi kesimpulan J1 sampai J5 sehingga kita kumpulkan, maka di titik halaman 50 meter direkomendasikan untuk pengeboran sumur bornya.
kesimpulan geolistrik ada 4 titik air yang teridentifikasi. Kemudian kedalaman yang kami rekomendasikan itu di kedalaman 50, artinya pemilihan nanti sumur bornya dan instrumennya, alatnya pompa dalam, dan teknis pemilihan titiknya di 4 titik tadi, di C1, C2, C3, dan C5. Nah ini Pak, untuk titik C1, C2, dan C3 itu ada air, kemudian ada C5. Sehingga ada 4 titik di mana kita bisa merencanakan titik sumur bornya ataupun menentukan toilet, karena di gedung ini fasum dibutuhkan. Kalau fasumnya terlalu jauh dari sumber air, nanti perencanaannya juga menyebabkan budget menjadi bertambah. Artinya pipanya dibutuhkan kuantiti lebih besar lagi. Nah, ini supaya perencanaan efisien, ekonomis, inputan-inputan solder boring dan geolistrik itu kita cocokkan dengan perencanaan soft drawing dari engineer yang lain. Sehingga uh, perlu direncanakan kembali, redesign, atau tidak perlu tetap dengan menggunakan. Nah, baik begitu Bapak Ibu, untuk sharing dari pengalaman yang kami lakukan. Mohon arahannya dan masukan. Uh, Oke, baik. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rian sharing knowledge-nya. Jadi di sharing knowledge-nya ini, wah ini berkembang. Jadi saya sekarang juga lagi apa ya sama teman-teman sipil gitu ya, berkolaborasi J, untuk apa J Pak. salah satu. Tapi kalau saya di kolaborasinya sama teman sipil sama PLN untuk ini sih terkait tower ya. Jadi anomali tower dari untuk ya salah satu butuh ini sounding apa sound rate dan beberapa pengukuran gitu. Baik Tapi Pak. memang harus berkolaborasi ya dalam bidang keilmuan jadi itu. Baik, eh, J. mungkin kita buka untuk seri session ya, session untuk tanya jawab. Saya berikan untuk kesempatan untuk raise hand. Monggo, silakan ada yang ditanyakan ke Pak Rian sebelum kita beralih ke pertanyaan dari chat. Jadi mungkin dari eh, Bapak Ibu atau rekan-rekan yang hadir di sini bisa apa itu bertanya ya gitu. Silahkan mungkin kita buka untuk raise hand ya jadi biar langsung bertanya gitu. Ini. Kayak ini masih menunggu. Ini mungkin ada beberapa yang bertanya di di chat ini ya di chatnya itu jadi sebentar saya bacakan G Pak. ya. Oh ini ada yang reuni kayaknya nih. Salam Pak Rian nih. Kapan-kapan kalau boleh saya main ke Unhas ya, Unhas ya. Saya G. kebetulan masih di Jombang. Saya alumni D4 Teknik Instrumentasi. Wah, ini salam ya buat G. Mas atau Pak Ramadhani nih. Dapat G. salam nih Siap. Pak Rian ya. G. G Hmm, Bapak. ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, itu. Nah, oke eh, sebentar ini eh, banyak yang menanyakan. Oh ini lagi dari Pak Ramadhani silakan. Raise hand aja nih, bempeng ini. Itu. Kayaknya kok malu-malu nih. Pak Ramadhani silakan. Itu.
Ini apakah survei dilakukan di daerah Cukir, Pak? Ini Pak Rian ingin tanya ini, apakah ingin konfirmasi ini ya? Apakah surveinya dilakukan di daerah Cukir, Pak? Gitu. Iya, Pak. Hmm. Ini surveinya ada beberapa tempat. Bentar, Pak. Hmm. Ada di sekitar Cukir, ada Minum dulu, Pak. Jangan buru-buru. iya, Pak. Ini tadi kejar-kejaran pesawat. Oh ya, mau Nggih. naik pesawat. Ini mau naik atau Ini mau naik lagi, Pak, ke Surabaya. Surabaya? Oke. Hmm. Jam berapa, Pak? Anunya itu Nanti jam pesawatnya. 6, Pak. Oh, jam 6. Tapi sudah boarding ya, sudah ini ya. Ampun, ampun. Nggih. Oke, siap. Ya. Ya. Untuk lokasinya ada dua tempat ini, Pak. Ini yang pertama di daerah Cokir, betul. Yang kedua di daerah perbatasan eh, ini apa Badas, artinya Jombang perbatasan dengan Kediri. Yang kami lakukan dua titik sebenarnya, dua titik survei. Hmm. Yang saya tampilkan di slide ini tadi itu yang titik proyek yang di Cukir untuk perencanaan eh, itu Pak, rumah sakit Pak ini Pak, untuk rumah Baik, sakit. baik. Ini sudah dijawab ini. Cuma nggak mau muncul nih, Pak Ramadhani. Iya Pak. Iya. Mungkin Pak saya juga pengen nanya-nanya sih, ya nanya iya terkait Pak. dengan sebaran. Jadi itu tadi kan kalau di Jombang itu kan sudah artinya untuk membangun gedung atau building itu kan hanya dibatasi 4 lantai ya. Tadi saya Nggih, betul Pak. ikut ya 4 lantai itu. Nah, itu kalau dari pengukurannya itu sebenarnya apa itu? Tadi kan mengukur dari geolistrik sama apa tadi satunya itu Sondir boring Pak. solid boring. Itu bisa disampaikan lagi nggak? Geolistrik itu berperan untuk apanya? Kalau solid boringnya nanti berperan untuk apanya? Itu. Oh nggih. Oh nggih. Kalau untuk sondir boring itu untuk menentukan titik kedalaman, penentuan pondasi fill gap, Strukturnya. strukturnya betul. Kemudian untuk Hmm. geolistrik itu untuk penentuan eh, titik airnya, Pak. Hmm. Nah, Hmm. nanti dijadikan data tambahan jika titik pondasinya itu lebih banyak mengandung air dan struktur tanahnya ini bukan struktur tanah keras, maka Hmm. pemilihan struktur pondasinya nanti beda, bisa menggunakan selain fill gap gitu, Pak. Hmm. Jadi Oke. ini semacam penyelidikan geologi teknik. Jadi untuk kajian awal sebuah perencanaan. Namun perencanaan ini sudah jadi, kemudian ditenderkan kembali untuk eh, apa namanya memastikan, artinya untuk Hmm. memvalidasi sehingga dilakukan proyek apa pengadaan untuk survei di sondir dan geolistrik. Ya. Artinya itu sudah secara perencanaan sudah ada, tinggal kita di ini ya justify apa ya memverifikasi sama validasi Verifikasi ya betul apakah Pak. J, itu nanti J, benar-benar ya untuk verifikasi. Oke, baik J Pak. itu. Baik. Kalau misalkan kalau dari sisi instrumennya gitu kan ya. Tadi kan J saya Pak. lihat ada visual ini yang tanya moderatornya ini karena nggak ada yang tanya. Ya mungkin Nah, sebentar ujian tadi kembali nih siapa tahu saya ada Pak. yang raisian tadi ya. Enggak, ada ujian. Saya kan tanya-tanya aja. Itu. Oke Pak. Wah, Oke. ini yang pakai handphone nggak ada raisian ini Pak Ramadhani. Kan, itu kan ya. Oke. Iya, oh nggak bisa kan coba pakai smartphone. Ya, mungkin kalau yang saya tanyakan tadi kan ada eh, visualisasi ya. Itu saya bisa. Oh ini
Ini dari Pak Jainal Abidin ya. Nggih, Pak. Mohon info tentang penggunaan JPR dibanding sondi, sondi ya itu. Monggo ini dari Pak Jainal Abidin. Gimana, Pak? Mau tanya, mohon info tentang penggunaan JPR dibanding dengan sondi. Mohon info tentang penggunaan JPR, JPR ya, GBR, GBR, GPR sama dibanding dengan sondi. Itu. CBR, Ya, Pak ya. CBR, Pak ya. Mas Pak Rian. Ya, ya, JPR ya. Itu. Nggih. Kalau CBR kan ini Pak, untuk biasanya juga bisa dipakai untuk penyelidikan tanah, cuman peruntukannya dia untuk struktur yang dangkal. Kalau boring ini kan eh, kegunaannya juga bisa dipakai untuk perencanaan struktur dalam. Jadi misalkan perencanaan struktur jalan raya, perencanaan jalan rigid atau jalan beton itu menggunakan CBR bisa, Pak. Kalau menggunakan sondir boring kan terlalu berlebihan. Jadi dia menahan jalan kan hanya menahan paling besar berapa ton trailer itu. Tapi kalau gedung kan strukturnya bebannya harus merata dari titik fondasi. Artinya tidak boleh mengalami penurunan tanah sendiri-sendiri. Tapi kalau struktur fondasi itu turunnya bareng-bareng kan masih aman gedung itu, Pak. Logikanya gitu. Tapi yang diharapkan tidak mengalami penurunan struktur fondasi. Untuk listrik sendiri, ini dalam perencanaan struktur jalan juga bisa, tapi hanya untuk mengetahui jenis tanahnya. Nanti outputnya peta stratigrafi, artinya susunan dari eh, namanya susunan dari lapisan tanah, Bapak. Gitu. Baik. Semoga terjawab ya, Pak Zainal Ya, Pak. Abidin ya. Terima kasih jawabannya itu. Itu. Oke. Baik, eh itu dari Pak Zainal Abidin ini nggak ada yang tanya lagi. Siap, itu kan baik itu. Baik, kalau tadi kan ada visualisasi gitu ya. Itu Iya, Pak. pembacaannya gimana? Anu, kalian yang Pembacaan ini, Pak. visualisasi tentang kontur kalian dari Oh, yang geolistrik ya. geolistrik, Pak Itu ya. kan ada Baik. warna-warna gitu kan. Mungkin bisa Oke. sedikit diinformasikan ya itu Oke. terkait hasil Untuk pengukuran terhadap geolistrik tadi ya itu. J. Ya. Ini untuk apa? eh Kursor saya muncul, Pak, G, di layar, Pak ya. Hmm. Kursor. Nah, ini Ya ada muncul tiga muncul titik ya. yang Hmm. muncul, Pak ya. Ya Nah, kelihatan ini tiga ya. titik ini kita jadikan satu Ya. untuk jadikan satu lintasan untuk dua dimensinya, Pak. Kemudian titik yang sebelah kiri dan sebelah kanan Hmm. ditambah titik tengah ini sebagai titik tiga horizontal, artinya lintasan yang kedua. Jadi masing-masing ada Hmm. dua lintasan, satu lintasan tiga titik. Itu pengukuran resistivitasnya. Lalu untuk tampilan visualisasinya sebagai berikut, Pak. Nah, ini yang lintasan J1, J2, J3 yang eh, vertikal, Pak ya, yang vertikal. Hmm. Nah, nilai di sebelah kanan ini adalah nilai resistivitasnya untuk legendanya dan besarnya resistivitas dalam satuan ohm meter. Kemudian ini kedalaman di Hmm. sebelah kiri dan ini cakupan keseluruhan lintasan
area yang tadi sepanjang 283 meter. Dan dalamannya alat instrumen ini yang kami pakai itu kemampuannya 50 meter. Kemampuannya 100 meter, tapi kita setting 50 meter, Pak. Diharapkan Hmm. Oke. diharapkan untuk identifikasi airnya itu menemukannya di titik yang 50. Kalau titik 100 kan nanti perencanaan sumurnya juga terlalu dalam. Nah, ini Oke. untuk gambar diagram yang sebelah kiri yang saya kasih kode tulisan di fire 1 itu uh, membentang dari barat ke dari ini salah ini Pak. Ini bukan barat timur tapi utara selatan Pak ya. Utara selatan. Utara selatan. Nah, ini Oke. warna biru sampai hijau ini kan berarti jenis tanah Pak, jenis tanah. Kalau kita ngebor, perhatikan teman-teman di lapangan ngebor tanah, sumur air itu, kalau sudah menemukan pasir itu salah satu ciri menemukan sumber air. Tapi masih sumber air yang bersih, artinya masih kotor. Kalau di teknik sipil diistilahkan muka air tanah, MAT. Nah, yang kita inginkan adalah nilai resistivity-nya itu tinggi. Artinya air kan bersifat menjadikan ini Pak, apa? Sebagai isolator, Pak. Nah, tadi nilai nilai Iya. tinggi. Oh, Kemudian pakai ini aja. Ya. kemudian data Oke. dari tabel penyelidikan geologi teknik bahwa eh, dengan data-data resistivity itu bisa disimpulkan banyak mengandung air, Pak. Yang di Hmm. sebelah kanan juga Ya. sama, ini aquifer yang kedua di lintasan C3. Kalau C tengah-tengah ini kan C2, Pak. C2 ini identifikasinya tidak menemukan air. Kalau C1 menemukan air, C2 tidak menemukan air, C3 menemukan air. Begitu, Pak. Visualisasi dari uh, output penyelidikan geologis. Masing-masing lintasan ini sebelah kiri, sebelah kanan, Pak. Dua dimensi Ya. aja. Oke. Terima kasih, Mas. Ini ada yang bertanya nih dari Pak atau Ibu ya, Pak Dasri ya. Izin bertanya kalau perizinan pengeboran yang menerbitkan dari mana dan metodologi geolistrik yang akurat dilakukan vertikal atau horizontal dan berapa batasan minimumnya. Terima kasih. Gitu. Hmm. Untuk uh, badan atau instansi yang memberikan perizinan, Dinas Perkim, Hmm. Pak. Dinas Perencanaan Pemukiman. Kemudian untuk pengukuran yang ideal, Metodologi. betul, okay. Minimal menggunakan 2 dimensi dengan lintasan uh, ini Pak, seperti saya penentuan titik. Nah ini mengcover area wilayah tersebut. Jadi seperti simbol plus, simbol tambah. Nah, di tengah-tengah itu yang kita identifikasi kondisinya, tengah-tengah ini metodologinya. Dan panjang lintasannya minimal 283 sampai 300 meter untuk bisa memprediksi kondisi di bawah tanah.
Kami lakukan kemarin 283 karena terbentur bangunan orang sehingga nggak sampai 300 meter. Itu Baik. batas minimalnya. Untuk Oke. yang lebih bagus menggunakan geolistrik yang digital tentunya dan outputnya 3 dimensi. Jadi lebih bisa memperkirakan kondisi existing di bawah permukaan tanah, Pak. Baik. Semoga ini terjawab. Ini masih lanjut nih dari Pak Dasri, Pak Iya, Pak. Rian. Siap. Ya, Iya. yang paling baik, ini pertanyaan selanjutnya, yang paling baik nilai akurasinya itu pada lapisan apa ya, Pak ya? Nah, itu dari Pak Dasri Maksud ini. Jadi maksudnya yang nilai paling baik untuk apa, Pak? lapisannya pada lapisan apa gitu. Jadi yang paling baik nilai akurasinya itu Baik. pada lapisan apa gitu. Oke. Ya. Untuk untuk proyek ini sebenarnya tidak dilakukan sondir boring juga bisa, hanya melakukan penyelidikan geolistrik. Jadi bisa di-cover dari geolistrik untuk menentukan kedalaman eh, titik lapisan tanahnya. Kita bisa mengetahui lapisan keras, lapisan lunak, atau tanahnya ini bergerak atau bagaimana. Kemudian juga bisa menentukan kondisi tanah ini berair apa tidak, banyak mengandung air. Untuk lapisan yang paling baik berdasarkan jenis tanah, Bapak. Jadi jenis tanah yang baik itu ya peruntukannya kalau untuk fondasi berarti tanahnya bersifat yang keras, tidak lunak. Tapi kalau untuk penentuan berair berarti kita berbalik 180 derajat. Yang dicari adalah nilai tanah yang lunak, nilai tanah yang berpasir, yang mengandung banyak air, Pak. Dan itu dari Oke. tabel resistivity itu sudah ada konversinya ke jenis tanah, Pak. Untuk jenis tanah. Ada semacam modul SNI, Pak. Di Dinas Perkim. Dan bisa Baik, ini, Pak. semoga oke. Baik, semoga terjawab. Ya, ini ada pertanyaan lagi dari Pak Bagus F ya. Izin Oke. apa saja dampak terhadap lingkungan bila ada kegagalan? Ya, Diulang, pertanyaannya Pak. itu. Ah, izin apa saja dampak terhadap lingkungan bila ada kegagalan? Terima kasih. Ini dari Pak Bagus. Ya, ini. Oh iya. Nah, baik, Pak. Dampaknya apa, Pak, Untuk terhadap lingkungan? Misalnya terjadi kegagalan, misalnya, ya. baik. Kalau Hmm. dampak ada terjadinya kegagalan konstruksi misalkan atau kegagalan perencanaan ini, eh, kegagalannya ya budgetnya pembangunan gedung pasti bertambah. Misalkan salah titik atau apa namanya pemilihan tipe pondasinya salah, artinya nanti pasti ada perubahan material konstruksi. Berarti dampaknya terhadap biaya kontraktornya. Kemudian dampak kedua, eh, di Jombang ini Pak, apa sedang dirumuskan untuk pengaturan sumur bornya. Kan banyak petani-petani, mohon maaf, atau industri rumahan atau industri yang tengah itu berair juga seenaknya sendiri. Itu saling apa namanya ngebor dalam-daleman intinya. Semakin dalam sumbernya semakin besar. Kan logikanya seperti itu. Nah, ini sedang dirumuskan untuk meregulasikan itu, mengatur itu. Nah, dampaknya ya itu tadi. Berarti lingkungan lingkungan terhadap air akan terganggu kalau kita mengebor air terlalu dalam atau salah dalam menentukan kedalaman air. Gitu, Pak.
Oke, baik. Semoga terjawab ini ya, Pak Bagus ya. Oh, iya. Terima kasih Pak Rian jawabannya. Ini Oke. dari selanjutnya dari Pak Aas Muni Jatuh. Ya, izin Oke. bertanya, bagaimana daya dukung tanah akibat adanya aliran air permukaan tersebut? Terima kasih. Ini. Baik. Nah, betul. Terima kasih. Pertanyaannya juga sangat bagus semuanya. Untuk nilai daya dukung Hmm, tanah itu diambil dari uji soundir boring tadi, Bapak, sehingga kita dapat mengetahui tekanan konus sama friksinya itu dia masih bisa atau mampu untuk bisa menekan ke bawah ke tanah atau tidak. Jadi sangat tergantung dengan nilai daya dukung tanah. Kemudian eh, grafik FR tadi itu menunjukkan eh, ini gaya gesek atau tekanannya ini sudah tidak bisa mampu lagi untuk menekan ke tanah keras. Jika tanah keras ini kita beri apa namanya tekanan yang tinggi di pressure masih istilah lapangannya mendal mendal balik balik itu berarti yakin itu titiknya sudah paling dalam dan titik paling kuat untuk penentuan daya dukung tanah. Selain oke, perhitungan analisis di laboratorium secara numerical gitu, Pak. baik. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Rian atas eh, jawabannya. Pak. Ya, ini masih lanjut ini Pak Aas Muni Jatuh. Siap, nggih. Ya, kaitannya dengan daya dukung pondasi bangunan gedungnya. Oh iya, ini apa kaitannya dengan daya dukung pondasi bangunan gedungnya, Pak? Tadi kalau terhadap daya dukung tanah itu, gitu. Iya, untuk itu yang dimaksud berarti terhadap struktur gedungnya. Nah, Ya, hmm, untuk struktur gedungnya kan ada perhitungan tersendiri. Struktur gedung itu dihitung mulai dari struktur bawah, fondasi, kemudian struktur rangka sampai atap. Sehingga itu menjadi satu kesatuan struktur atas. Artinya di situ ada nilai pembebanan. Nilai pembebanan di atas tanah eh, nilainya harus dihitung terlebih dahulu setelah apa, di hasil apa ditemukan atau didapatkan nilai pembebanannya dibandingkan dengan nilai daya dukung tanah tadi. Dan, oke, baik. dan Hmm, nilai daya dukung tanahnya itu harus lebih besar daripada nilai pembebanan gedung gitu. baik, Itu terima kasih. ada Ya, proyek lagi gitu Pak, proyek tersendiri artinya paket tersendiri hmm, perencanaan struktur perhitungan nilai struktur ya, gedung. biasanya Ya, pakai SAP ya. pakai SAP, iya Pak, betul bisa atau menggunakan Hmm, Tekla itu. iya, gitu. Baik, semoga terjawab Pak Asmuni Jatuh ya. Baik, Pak Rian, ini ada pertanyaan lagi nih dari Bapak atau Ibu AJN ya. Jadi Oke, pertanyaannya dari penyelidikan boring kan sudah bisa didapat muka air tanah. ya Sehingga betul. dari keenam titik masing-masing ada 6 data muka air tanah. Bisa diinterpolasikan. Apakah ini bisa diinterpolasikan artinya ini titiknya dikurangi tapi bisa apa mengestimasi ya dengan teknik interpolasi. Ini kayaknya apa ya memungkinkan enggak gitu. Artinya dari pendidikan boring kan sudah bisa didapat muka air tanah. Sehingga dari keenam titik masing-masing ada 6 data muka air tanah bisa diinterpolasikan. Itu kan itu. Gitu. Oh ya, kalau Hmm. untuk muka air tanah itu hanya untuk menentukan tanah tanah apa namanya tanah dasar atau tanah yang paling dangkal.
Sedangkan ini kan paket pekerjaannya juga untuk penentuan ini Pak, untuk titik air yang sumber yang paling bagus dan paling besar, artinya paling optimal. Jadi harus menggunakan geolistrik gitu. Hmm, baik. Semoga terjawab dari Pak Pak atau siapa AJM ya. Oke, baik. Nggih. Ini dari Pak Yos ya. Terima kasih sharingnya Pak Rian, Pak Edi, Pak Suyanto dan tim mencerahkan sharingnya hari ini. Nggih. Sukses dan sehat selalu. Amin. Amin, Terima kasih amin. nih Pak Yos. Ya, semoga Pak Yos gitu juga ya. Itu. Ini dari Pak Yos, dari Pak Bagus. Terima kasih Pak Rian dan Pak Suyanto. Sama-sama Pak Bagus. Semoga bermanfaat. Ini ada pertanyaan ya dari Bapak Ahmad Jibbar El Barat. Kalau kalau saya yang di Jombang nggak menyalahkan petani karena memang Iya, Pak. dari karena memang dari dinas yang telat memikirkan hal ini. Seperti polisi India katanya itu. Dari ini seperti udah dibuat atau terjadi baru bertindak. Ini cuma apa ya menyampaikan ini, Pak Statement, Pak. Amar ini. Iya Nggih, statement betul, itu Pak. kan. Nggih. Ya, gitu. Baik, terima kasih Pak Amar ya atas statementnya. Jadi mungkin bisa menggugah apa ya dinas-dinas terkait ya. Ya jangan seperti India lah ya. Masa di Ya, Pak. itu. Nih. Baik, ini dari Pak Gasing. Ya, Pak Gasing MT. Apa saja yang bisa menyebabkan kegagalan mendapatkan air? Apakah tidak pernah terjadi kegagalan gitu kan? Itu. Ya, Pak. Ya, Baik. itu dari Eh, Pak Gasing. Ya. J. Izin untuk sharing, Pak. Eh, Beberapa survei geolistrik yang pernah kami lakukan, ini memang ada wilayah yang tidak menemukan air, artinya ada air tapi sangat sedikit di situ. Ya paling ketika nanti kita bor, kemudian kita tarik ke atas sebagai sumber itu sudah habis nanti, Pak. Memang ada di situ kegagalan. Tapi kan fungsi dari geolistrik sendiri ini kan untuk mengidentifikasi, artinya untuk memprediksi bagaimana kondisi existing di bawah permukaan ini gitu. Kalau untuk uh, sebuah perencanaan gedung, semisal kita lakukan listrik ternyata di situ nggak menemukan air dan memang lahan itu memang wajib atau harus dibuat perencanaan gedung, ya rekomendasi dari kami selaku konsultan ini Pak untuk ke air PDAM atau bukan sumur bor itu. Jadi ada Hmm. memang beberapa eh, apa klien mungkin Pak ya yang nyebutnya itu yang Ya. perencanaan perencanaan gedung atau pabriknya itu tidak bisa dari sumur bor tapi dari PDAM air air Oke. membayar air berbayar gitu Pak. Baik. Oke. Baik, semoga terjawab Iya, Pak. eh, Bapak Kasih ya. Ini dari Pak Permadi Hudoyo. Terima kasih sharing knowledge-nya Pak Rian. Sama-sama Pak. Ya, ini atas Saya masih ingat waktu itu semoga Pak bermanfaat. Suyanto menjelaskan intake water treatment itu Pak, itu kan juga bisa dijadikan solusi Pak. Hmm. Jadi Oh ya. Hmm. siklus air yang di industri atau Hmm. pabrik itu kita membuat Ya. IPAL, kemudian difilter dengan sistem overflow dan filter Hmm. ditambah dengan eh, proses kimia koagulan itu di Ya. Hmm. sama tawas itu Pak ya. Nah, itu airnya kan juga bisa di Ya. recycle kembali sehingga meminimalkan kegagalan perencanaan air itu, Pak. Berkenan. Ya. Oke, Pak. Terima Baik. kasih ilmunya, Pak Ini Suyanto. ada wah sama-sama. Ya, ini ada Pak Ramadhani.
Pak Radami Ikhlaskul Amal. Pak, apakah nanti pada saat fase konstruksi rumah sakit, air air tanah yang diambil masih perlu diberikan water treatment? Ya, kalau boleh, atau rumah sakit apa yang tidak dibangun? Apakah rumah sakit Yayasan Ponpes Tebu Ireng? Nah, ini kayaknya Nanti bisa japri ke ini email atau tempatnya ke Pak nomor Ari. WA. Iya, iya, silakan Oke, Pak Rabandi. Nanti ada harga atasnya konstruksi spesial sama-sama warga Jombang. J, siap. Itu baik itu. Ya, oke, baik. Baik, ini pertanyaannya kayaknya sudah nggak ada nih. Kemungkinan Pak Rian juga harus flight ya, terbang ya. Ini dari Jakarta ya, Pak Rian ya. Itu loh. J, Pak. Ini dari Ya, Jakarta, Pak. itu. Oke. Oke, Salam ya, hormat, Pak. baik. Buat Baik, mungkin jenengan selaku pembimbing saya, Pak. oh iya, dong, saya pembimbingnya kan. Saya enggak. Jen- Sama-sama Jenengan, semoga Pak. saling berdoa. Oke. Semoga Ya, panjang oke. umur, Pak. Saya Itu. selalu, Pak. Barokah, Pak. Amin, amin. Ya, terima kasih doanya. Sama-sama mendoakan itu. Baik, Pak J, Rian, Pak. ini kayaknya sudah yang bertanya sudah cukup. Ya, jadi kami dari BKTF mengucapkan banyak terima kasih ya atas sharing Ya, Pak. knowledge-nya. Sama-sama, Jadi Pak. suatu saat Oke. sharing Bapak Ibu yang hadir ya di webinar kali ini Oke. dan kalian selamat ya sampai tujuan nanti. Jadi Amin, eh, amin. Oke. baik untuk sesi kali ini kita akhiri dulu. Terima kasih banyak. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Oke. sore. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak wabarakatuh. Pak Rian dan Bapak Ibu J, Pak dan Suyanto, semua. dan Bapak-bapak, Ibu-ibu yang lain. Sama, oke. Matur nuwun, Pak, Sama-sama ilmunya, saya Pak. sampaikan. Itu. Ya, Saya izin live, sama-sama. Pak. Monggo, monggo.